peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra? Secara bahasa, Isra itu artinya perjalanan malam. Secara bahasa, jalan malam. Bahasa. Mi'raj, naik. Asal maknanya alatul uruj, alat naik. Araja ya'ruju, ma'rajun, ma'rajun, mi'rajun. Alatul uruj. Isra jalan, Mi'raj naik. Itu secara bahasa. Bila ada bapak-bapak malam dia jalan lalu naik ke ranjang, pastikan dia mau Isra Mi'raj menurut bahasa. Begitu. Malam ini mau Isra Mi'raj, ya silakan. Begitu. Itu namanya secara bahasa. Tapi yang namanya Isra adalah perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam qaul masyhur pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab setahun sebelum hijrah ke Madinah, berangkat dari Mekah menuju Palestina. Bahasa Al-Quran, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini namanya Isra. Dan ini benar adanya. Dengan jasad dan ruhnya Nabi. Wajib kita yakini, wajib kita imani, wajib kita percayai. Bila kita tidak percaya terjadinya Isra pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka detik itu juga kita keluar dari Islam. Kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub, famunkiruhu kafir. Siapa yang kagak percaya Isra-nya Nabi, detik itu juga keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Itu satu. Lalu apa itu Mi'raj? Dalam terminologi agama, Mi'raj artinya naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu juga. Pada malam itu juga, malam terjadinya Isra. Malam itu juga dengan jasad dan ruhnya melek, bukan ngimpi. Naik kemana? Menuju langit pertama. Berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Tadi itu sudah dibaca. Naik lagi langit kedua. Berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihimassalam. Naik lagi langit ketiga. Berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu naik langit keempat, berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Lalu naik langit kelima, berjumpalah Nabi dengan Nabi Harun, adiknya Nabi Musa alaihissalam. Naik langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik langit ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Naik lagi di luar langit, namanya Sidratul Muntaha, kedelapan. Begitu. Naik lagi ke Mustawa, 9. Sampailah ke Hadiratul Qudus, ke-10. Ini namanya Mi'raj. Namanya Mi'raj. Famunkiruhu laisa bikafir bal fasiq liinkarihi al-ahadits as-sahihah al-marwiyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang kagak percaya terjadinya Mi'raj, naiknya Nabi ke langit
dengan jasad dan ruhnya, enggak percaya, maka kagak kafir. Kagak kafir, tapi berdosa besar, fasik, sebab mengingkari hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada yang bilang Nabi Mi'raj ngimpi, jangan salahin. Jangan salahin tuh jangan kata kafir, jangan gitu. Ada kiainya ada yang bilang ngimpi ada, tapi dikit, minoritas. Mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah yaqadatan bijasadihi wa ruhi, dengan jasad dan ruhnya. Melek, kalau ngimpi nggak bakalan orang ditolak. Ada orang, gua malam ngimpi jalan sama cewek gua ke Bali, biasa aja orang ngimpi. Gua ngimpi ke langit, ngimpi nggak bakal ditolak, ngimpi. Ini masalahnya nyata. Ini yang menjadi orang jadi pada murtad kala itu. Perjalanan Isra dari Mekah ke Palestina memerlukan waktu 2 bulan normalnya. Berangkat sebulan, pulang sebulan. Jalan dari bumi ke langit, jaraknya kata Ibnu Abbas 500 tahun. Perjalanan dari bumi ke langit pertama, maka 7 langit 3.500 tahun. Bolak-balik 7.000 2 bulan. Dari berangkat ke pulang. Dari berangkat ke pulang normalnya perjalanan kala itu dari Mekah ke Palestina, Palestina ke langit 3.500 tahun sebulan. Turun lagi 3.500 tahun sebulan, jadinya 7.000 2 bulan, tapi bisa disingkat cuman 3-4 jam. Jadi teknologi jauh lebih hebat sudah ditunjukkan oleh Allah lewat Isra Mi'raj. Bila kita dari Mekah ke Madinah, bila kita normal pakai jalan kaki kudu seminggu, 8 hari perjalanan ke Madinah jalan kaki. Bila naik mobil 6 jam, naik kereta cepat yang Bang Bari pengen banget belum kesampaian nama saya, 2 jam. Kok singkat? Jauh lebih singkatan peristiwa Isra Mi'raj. Singkatnya, tidak ada seorang manusia pun yang mengadakan perjalanan jauh banget, namun cepat banget, selain perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Isra dan Mi'raj. Begitu. Kita wajib percaya di dalam kitab Aqidatul Awam, wa ba'da Isra'in urujun lisama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Seorang muslim ahlus sunnah wal jamaah wajib yakin seyakin-yakinnya terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj pada pribadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naik apa Nabi? Naik kendaraan namanya buraq. Apa tuh buraq? Nabi dongengin tuh tentang buraq. Kakinya 4. Kakinya 4. Buraq. Sedang ama himar dia di atas, ama bigol dia di bawah. Sedang antara bigol dan himar. Itu buraq. Di pahanya ada sayap. Di paha, bukan di ketek. Di pahanya ada sayap. Sayap ini penambah cc. Penambah cc, kecepatan. Di sayap adanya. Di sayap. Di paha. Sayapnya di paha. Buraq ini seloncatan sejauh mata memandang.
artinya sedetik 500 km. Jadi dari Mekah ke Madinah tuh sedetik doang. Enggak ada teknologi manusia yang kayak begitu, enggak ada. Ini mau teknologi Allah. Ini lebih hebat teknologi. Diajarkan dalam ilmu ini. Sampai tentang ilmu operasi. Sebelum Isra, sebelum Mi'raj, Nabi dibersihin dadanya. Dibelek dari sini kemari, diambil itu jantungnya, dibersihin, usap, rapat lagi. Enggak pakai benang jahitan. Ini teknologi paling canggih yang kayak begini. Dalam dunia kedokteran enggak ada yang kayak begitu-begitu. Ini peristiwa luar biasa. Isra Mi'raj ini. Jadi ke Palestina 4 detik nyampe Palestina. Bentar. 5 kali berhentian, hampir 2.500 km kali, hampir 3.000 lah. Dari Makkah ke Palestina itu jaraknya. Sebentar perjalanan itu. Tapi ketemu macam-macam tuh Rasulullah. Dan hebatnya akal Rasulullah merekam seluruh peristiwa itu dan bisa didongengin dengan detail oleh Nabi. Tidak ada yang keluputan apa yang dialaminya oleh Rasulullah. Saya tidak panjangkan Isra Mi'raj itu, biarin kiai-kiai yang tukang ceramah Isra Mi'raj bagiannya. Saya kan ngajar tauhid, bukan dongengin itu. Saya disuruhnya ngajar bajatul wasail, bukan untuk ceramah yang ono-ono. Jadi saya nggak mau panjangin. Singkatnya, siapa orang yang nggak percaya Isra kafir, siapa orang nggak percaya Mi'raj dengan ruh dan badannya meleknya Nabi, dosa besar. Tidak kafir, karena Qur'annya ilal masjid aqsa, tidak ilas samawatil ula. Ini nanti terpisah pada surat An-Najm berbicara Mi'raj. Nanti ayat-ayatnya. Kurang lebih itu begitu. Ini gambaran 10 tahap, ini gambaran Rasulullah di Madinah 10 tahun. Jadi Sidratul Muntaha itu adanya di mana? Sidratul Muntaha, kalau ada yang nanya begitu, Sidratul Muntaha adanya di Al-Ma'mur. Ada di mana? Al-Ma'mur. Nabi Ibrahim nyandarnya di mana? Baitul Ma'mur. Di langit ke-6 ada namanya Baitul. Apa tuh Baitul Ma'mur? Ka'bah untuk tawafnya malaikat di langit. Namanya kalau di bumi Baitullah, Ka'bah kalau di langit namanya Baitul Ma'mur. Saya singkat-singkat ini dari panjang, jadi agar supaya saya malam ini kelar ini yang diurai. Lafadz makna udah rapi, mengurai saya nggak mau satu-satu. Karena kalau satu-satu, kenapa ketemu Nabi Adam? Ada rahasia apa? Oleh panjang saya kalau begitu. Nggak kelar nih ngaji ini. Jadi saya nggak mau ke sana-sana. Itu bagian kiai-kiai yang tukang ceramah Isra Mi'raj aja. Kita mengajarin tauhid. Jadi Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya orang langit, malaikat langit. Gedenya kayak apa halamannya? Tuh, Nabi terangin, saban hari dari sejak dicipta 70.000 malaikat masuk situ tawaf. Ini Baitul Ma'mur, biar gampang aja dah. 70.000 malaikat hari ini dari dicipta tuh. Besok nambah lagi 70.000 lagi. Besok nambah lagi 70.000 lagi. Enggak keluar lagi dari situ. Halamannya dari dulu dicipta sampai nih hari, saban hari 70.000 lagi. Jadi udah berapa miliar malaikat tuh yang di situ tuh? Oh, iya sudah kagak hitung aja dah. Banyak. Jadi jumlah malaikat Allah berapa? Di itu aja kagak hitung tuh. Sejak dicipta saban hari 70.000. Luasnya tempat tawafnya di Baitul Ma'mur itu, luasnya. Nabi ketemu Nabi Musa di langit ke-6. Dari mulai langit 1 Nabi Adam, Nabi 2 Nabi Isa, Nabi Yahya langit 3, Nabi Yusuf 4, Nabi Idris 5, Nabi Harun 6, Nabi Musa 7, Nabi Ibrahim. Itu Nabi ketemu. Habis 7 itu baru Sidratul Muntaha. Anda beruntung. Anda nggak perlu pakai nyari buruk-buruk, ketemu Sidratul Muntaha ada di dalam Makmur. Ntar habis ngaji salim. Begitu. Alhamdulillah, kita doain sehat walafiat. Sidratul Muntaha itu nama pohon. Nama pohon. Bila orang naik kuda pacuan, kata Nabi, 1000 tahun belum kelewatan. 1000 tahun naik kuda nih,
jalan 1000 tahun belum sampai sebelah sono. Saking apanya tuh? Gedenya tuh pohon Sidratul Muntaha. Tuh begitu. Singkatnya, akhirnya sampailah Nabi jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diwajibinlah sama Allah sholat 50 kali. Sudah dapat itu, kita singkat. Nabi turun dari mulai Raf-Raf, Mustawa, Sidratul Muntaha, langit ke-7 Nabi Ibrahim, enggak ada pesan apa-apa. Pas langit ke-6 itu ada interogasi dari Nabi Musa, pakai nanya, minta bocoran dong. Begitu Nabi Musa. Langit ke-6 diwajibin apa sama Allah? Kata Rasulullah, 50 kali sholat sehari semalam. Kata Nabi Musa, dah banyak amat. Begitu 50 kali. Ane yakin umat ente ora kuat kalau 50 mah. Kapan dia dagang bahan? Kapan kecipulir? Kalau 50 mah kagak keburu. Kalau 50 kali mah ente minta diskon. Jadi diskon tuh dari dulu udah ada. Ente minta diskon dah. Nabi isyarat kepada Jibril. Jibril gimana? Penuhi aja usulannya. Begitu. Akhirnya mintalah sama Allah. Dapat korting 5. Jadinya 45. Balik sama Nabi Musa. Berapa? Di korting 5. 45. Banyak kan? Minta lagi. Turun. Singkat aja dah. 40. Ngadu lagi berapa? 40 kali. Banyak kan? Gak kuat dah. Minta lagi. Minta. Jadi 40 ya. Jadi 35. Ampelah jadi 30. Ampelah jadi 25. Ampelah jadi 20. Ampelah jadi 15. Ampelah jadi 10. Ampelah jadi 5. Begitu. 5. Nabi Musa nanya lagi. Begitu dari Muhammad, berapa? Di korting 5, jadi tinggal 5 waktu. Kata Nabi Musa, banyak kan? Anak udah coba tuh Bani Israel. Suruh sholat 2 kali. Pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Orang kuat. Yang orangnya gede-gede, keker. Umatmu lembek. Mana makannya bubur lagi. Gitu, bubur Betawi. Kan lembek ya kan, begitu enggak kuat dah 5. Nabi mikir kalau 5 ngadu lagi hilang, orang dikurangin 5, nanti kalau maju lagi 5 dikurangin 5 0, enggak ada kewajiban. Enggak ada. Kata Nabi, insya Allah kuat. Kata Nabi Musa, baik, saya percaya dengan keyakinan Anda. Yang namanya umat Anda kuat 5 waktu. Bilang gak kuat, bukan umat Anda. Begitu. Nabi Musa 5. Saya mau terangin pada bagian ini saja. Kan kita udah nerangin Isra benar adanya, Mi'raj benar adanya. Ada satu lagi nih yang saya mau terangin. Kalau enggak, panjang saya nerangin. Saya mau nanya dulu. Waktu Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, Nabi Musa tuh masih hidup apa udah mati? Iya, masih hidup udah mati? Udah mati. Baru mati atau udah lama? Lama. Lama doang apa lama banget? Lama banget. Tuh waktu Nabi lahir. Sekarang waktu Nabi Isra Mi'raj, umurnya 52 tahun Nabi. Itu kan lahir. Waktu Nabi Isra Mi'raj tuh, Nabi Musa masih hidup apa udah mati? Saya mau tanya nih. Hah? Mati. Baru mati udah lama. Lama banget. Ini sholat 50 kali sehari semalam jadi 5. Usulan orang hidup apa usulan orang mati? Hah? Saya mau tanya nih, usulan orang hidup, usulan orang mati?
orang mati. Karena Nabi Musa udah mati udah lama, bener nggak? Gitu. Yang saya mau tanya, ini pertanyaannya, karena ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah orang mati itu bisa nolongin orang hidup? Gitu. Apakah orang udah mati itu bisa nolongin orang hidup apa kagak? Bisa nggak? Enggak bisa. Bisa nggak? Dari mana bisa? Nabi Musa yang tadinya sholat berapa? Jadi usulan siapa? Masih hidup atau udah mati? Orang mati bisa nolongin orang hidup nggak? Bisa nggak? Hah? Enggak bisa. Jadi bapak sholatnya sehari semalam 50 apa 5 kali? Ini biar bener nih akidahnya. Ini maksud saya begitu. 5 kali ini usulan siapa? Udah mati apa masih hidup? Nah, orang mati itu bisa nolongin orang hidup nggak? Bapak tinggal jawab bisa apa kagak gitu doang. Ini biar bener nih. Malam ini kita mau dandanin. Bisa nggak? Bisa. Tandanya? Baik. Namanya akidahnya udah sunni bapak kita. Biar bener nih akidah kita. Begitu. Kita jangan mau diracunin orang yang kagak. Orang udah wafat itu bila orang soleh bisa nolongin kita. Begitu. Nih akidah Ahlussunnah wal Jamaah nih. Bagian ini yang saya mau terangin. Kalau seluruhnya bisa sampai pagi nih gak kelar saya. Bila orang soleh walaupun udah mati bisa nolongin orang hidup. Dalilnya lah Bukhari Muslim, Nabi Musa 50 jadi usulan orang Nabi Musa yang bukan baru mati tapi udah bukan lama doang tapi banget. Orang soleh bisa nolongin orang hidup. Begitu. Maka lihat tuh wali-wali songo. Ya Allah, belubet dapat duit gara-gara disewa orang Al-Ma'mur Zara wali songo. Walinya udah mati. Yang dagang di Tuban, kuliah di UGM anaknya jadi sarjono. Orang udah mati masih bisa ngasih makan. Lah kita masih hidup bingung bayar sekolah anak. Ada masalah pada kita. Orang udah wafat itu kalau orang soleh bisa nolongin. Maka ziarah sama orang soleh, jangan kagak. Begitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ziarah. Man zara aliman faka'annama zarani wa man zarani wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah sama orang soleh, orang alim, hidup atau mati, sama dengan jarah kepadaku. Kata Nabi, siapa yang jarah kepadaku berhak mendapatkan syafaatku. Maknanya, siapa yang ziarah ke orang alim, dia dapat syafaat dariku. Hidupnya makin berkah. Yang dagang aja berkah di situ doang. Jarah juga kagak, dagang doang. Begitu dagang aqua, dong dagang aqua. Sama jagain sendal. Bener nggak? Begitu hidup berkat wali. Begitu udah matinya. Kalau Allah ngasih rahmat kayak begitu. Nih akidah Ahlussunnah wal Jamaah tuh begitu. Jangan dikata ngapain ziarah sama wali songo, ngapain. Yang ziarah wali songo itu orang mengerti ajaran agama. Yang nyalahin itu pangkatnya wali, yang nyalahin ziarah wali songo tuh namanya wali songong. Apaan? Kagak ngaji Bahjatul Wasail, kagak ngaji, bisanya nyalahin, mulu nyalahin. Nih, kita udah ngaji tuh 50 jadi berapa? 5. Berkat usulan orang udah mati. Nabi Musa. Begitu. Bermanfaat.
buat kita orang soleh tuh bermanfaat. Begitu, bermanfaat. Orang Arab aja tuh, ya Allah, berapa dapat devisa? Yang kadang devisa aja keliru tuh. Devisa. Begitu, dapat duit. Karena ada Nabi. Begitu, benar enggak? Innallaha subhanahu wa ta'ala qad haramal ardo an ta'kula ajsadal anbiya. Allah itu haramkan bumi untuk menelan jasadnya para nabi. Nggak hancur, hidup. Para nabi orang soleh tuh hidup di kuburannya, hidup hayatan barzakhiyatan. Begitu. Maka Nabi Musa alaihissalam waktu Nabi Isra, Nabi riwayatkan dalam hadis yang sahih, kutemu Musa di kuburannya lagi sholat. Waktu Isra, waktu naik langit, ada di langit lagi. Langit ke-6. Tuh, ruh kalau udah wafat gampang pindah-pindahnya. Tapi kalau masih di badan sulit karena terikat oleh syariat, terikat oleh ruang dan waktu. Ruh tuh begitu. Singkatnya, apa saja yang Nabi sampaikan wajib kita imani. Maka adalah buat para nabi namanya mukjizat, buat para wali namanya karomah. Dan karomah tidak akan keluar daripada mukjizat. Setinggi-tingginya wali tetap saja kudu ngejalanin syariat. Jangan kagum sama orang punya kelebihan bila tidak ibadah. Ada orang bisa terbang, wih hebat. Kagak, burung kagak sholat bisa terbang. Ada yang bisa jalan di air, kagak hebat. Kodok bisa kodok. Bisa ngilang setan habis ngagoda orang kreo, ngagoda orang doli, bisa cepet banget. Ya, biasa. Yang kita kagum sama orang yang rajin ngaji, rajin ibadah, kagumin tuh yang kayak begitu, yang menapaki jalan Nabi Muhammad, kagumin, yang kayak begitu. Begitu. Ada teman kita daun jadi duit, kagum. Allah, di kampung ana di Serang banyak orang kampung tuh ambil daun pisang bawa ke pasar jadi duit. Bener nggak? Yang kayak begitu. Oh bener loh temen gue daun dilinting-linting jadi 50.000. Bohong. Kalau dia bisa di kamar aja ngapa diunjukin sama orang? Bikin aja duit, beli mobil di rumah di Pondok Indah, kontrakan banyak di Kreo kalau dia bisa. Untuk lihatnya dia kudu bayar, itu mananya kagak punya duit dia. Kan begitu. Kita jangan kagum yang kayak begitu mah. Kagum orang demen ratiban, demen ziarah ke orang soleh, demen ngaji, demen tahajud, demen baca dalail. Kagumin tuh yang kayak begitu tuh. Baca sholawat begitu, mau nariyahan kayak namanya, mau tijaniyah, sholat fatih. Kagum baru, kagum kalau yang demen ibadah. Yang kayak begitu mah kecil. Yang kayak begitu mah nggak usah dikagum. Yang kayak begitu, zikir, ibadah baru kagum. Karena wali itu syaratnya dua. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kudu beriman, kudu bertakwa. Kalau nggak ada ini jangan percaya. Begitu, kagak percaya. Ada orang ngaku wali, paling wali murid. Begitu aja. Jangan kagum yang kayak begitu mah. Jangan kagum. Ibadah enggak, kagak ibadah, jangan percaya. Katanya hebat, kagak. Dia bisa nebak, ya Allah yang kayak begitu pun orang pintar, gua juga bisa. Itu yang kayak begitu kagumin. Ada mbah nih, kata dia. Gua datang sama dia, gua nanya, kata si mbah merem-merem. Kamu ini ada yang benci. Wih, tahu aja si mbah ini, tahu aja. Kata kita, bah, siapa bah, siapa? Merem lagi si mbah. Bukan orang jauh. Wah, yang dagang depan toko saya ini, di Cipulirnya ini. Depan saya ini. Namanya siapa? Merem lagi. Takut fitnah. Begitu. Itu sih nggak usah mbah-mbah begitu. Gua juga bisa. Nggak begitu. Menjadi muslim kudu ngomong yang jelas, yang cerdas sedikit. Dia merem tuh si mbah. Ada yang benci. Pogo bah, pogo. Borok kita yang dosanya banyak, ono Nabi Muhammad yang akhlaknya baik, kagak ada dosa, ada yang benci. Apalagi kita yang dosanya sabrek, wajar bah. Begitu. Terus bukan hebat, gue juga bisa. Yang mana yang benci?
Ini bukan orang jauh. Atau pogo bah, orang Papua, Kreo aja gak tahu mana mau benci. Yang benci pasti yang deket. Itu mau nggak perlu dia, gitu juga bisa. Jadi yang kayak gitu jangan kagum. Ente dagang aja, yang penting baca ratib. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya ratiban, waktunya maulidan, waktunya ngaji, waktunya dagang. Waktunya mancing. Udah gitu aja. Jangan ribet-ribet. Hidup ngaji. Jangan kagum yang kayak begitu aja dikata hebat. Kagak. Begitu yang kayak begitu. Yang hebat mau orang demen ngaji, demen ibadah, demen sholawat, demen zikir, demen ziarah, bagus. Yang kayak begitu bagus. Begitu. Jadi yang kayak begitu nggak usah begitu. Amalan pesugihan, iklan di pos kota, mahar 500.000. Itu jelas sugih. Satu orang 500.000, kali aja 1.000 orang. Begitu. Ngapa nggak miliaran dia? Begitu. Jangan. Zikir, baca aja sendiri tuh ratib ibadat, jangan ditinggal. Madis ratib kencengin, baca sholawat banyakin, minta sama Allah lewat pintu Rasulullah. Begitu. Singkatnya apa yang disampaikan Nabi benar adanya. Wajib kita imani. Jangan percaya sama orang ngelarang ziarah ke wali segala macam, kagak paham. Orang Rasulullah aja ziarah setiap Kamis ke Uhud. Ada 70 sahabat Rasulullah. Wali banyak. Nabi ngajarin umat. Tiap Jumat subuh ziarah tuh ke Baqi. 10.000 sahabat Rasulullah dimakamkan di situ. Itu apa? Wali ngajarin kita. Ziarah ke wali ziarah. Jangan dibikin susah. Begitu. Jangan. Zikir-zikir. Baca tuh ratib haddad. Mana dituju plagiat lagi. Ya Allah, jangan percaya. Yang kayak begitu, baca aja. Begitu. Sian saya. Orang ya Allah, begitu. Saya banyak ditanya, ini bagaimana masa nasab? Aduh, gue puyeng mikirin nasib. Bener nggak? Yang kayak begitu udah jelas masih ditanya juga. Nasib nih belum jelas nih nasib, bener nggak? Yang kayak begitu, gue surga apa kagak? Yang kayak begitu, nasab sendiri aja diurusin. Itu nasab ya Allah, alul bait diurusin dia. Udah yang udah jelas-jelas yang kayak begitu, ini kagak bener. Udah kita ngaji aja biar nggak rusak hati kita, bener nggak? Ngaji biar bener dah. Itu Simtuduror yang ngarang Habib Bang Alawi lagi, ratib haddad Habib Bang Alawi dituduh bukan Habib lagi. Aduh, ini Syekh Nawawi yang kita baca ini, ya Allah. Jadi kita jangan yang kayak begitu, agak bener. Kita no comment. Udah kita ngaji aja gitu, ngaji. Ini bukan masalah ini turunan, ya Allah, lagi mikirin tikungan karena kiri nih, bingung kita begitu. Ya Allah, udah kita ngaji aja, ngaji biar kita benar selamat dunia akhirat. Ikuti para salaf, ikuti para ulama. Udahlah, mau bagaimana kita hidup.